Bab 549. Anak panah yang tidak kelihatan sulit dihindari. Audrey Han menutup matanya, menarik nafas menenangkan dirinya. Sekarang dia terlihat jauh lebih tenang, hanya saja wajahnya masih terlihat pucat. Tidak lama kemudian, Audrey Han kembali membuka matanya, dengan dingin mengatakan, hubungi pihak berwajib. Setelah kotak itu dibuka, tidak ada yang lain, hanya ada seekor kelinci yang sudah mati. Dan kelinci ini mati dengan keadaan yang aneh, keadaannya sangat mengenaskan, sepasang matanya ditusuk dengan kayu, telinganya juga dipotong, bersimbah darah, yang lainnya. Audrey Han tidak ingin mengingatnya kembali, yang pasti keadaannya sangat menakutkan, pemandangan yang sangat menjijikkan ini, membuat dia dan Gita tidak bisa tenang. Apalagi Gita, ketakutan, sepasang kakinya lemas, wanita itu duduk di atas lantai dan tidak bergerak. Setelah Audrey Han menghubungi pihak berwajib, Gita hampir saja menangis. Aku tidak bisa berdiri. Audrey Han. Merapatkan bibirnya yang pucat, Audrey Han membantu Gita berdiri. Dia sekalian menutup kotak tersebut, selanjutnya dia membantu Gita duduk. Aku. Gita mengangkat wajahnya melihat Audrey Han, dia bicara dengan terbata-bata, benar-benar mengejutkanku. Audrey Han sudah mengeluarkan ponselnya, dengan tenang menghubungi pihak manajemen perumahan mereka. Halo kantor manajemen. Benar, ini dari rumah nomor 18XX, tadi ketika kita masuk kita menjemput sebuah paket dari kantor kalian, paket itu sedikit bermasalah. Aku harap kalian bisa meminta orang kemari untuk membereskannya. Benar. Isinya adalah kelinci yang sudah mati. Terima kasih, tolong datangnya lebih cepat. Setelah mematikan teleponnya, Gita melihat Audrey Han dengan tatapan kagum. Tetapi segera dia kembali tersadar, bertanya, bukankah kamu mengatakan kalau kamu akan menghubungi kantor polisi? Mengapa kamu tidak jadi melakukannya? Sebelumnya setelah menenangkan dirinya, Audrey Han memang berpikir untuk melaporkan hal ini pada pihak berwajib. Bagaimanapun kelinci ini mati dengan kondisi yang sangat mengenaskan, melihatnya jelas ada unsur kesengajaan di sini, tidak mungkin hanya kebetulan. Hanya saja, jika menghubungi pihak berwajib karena masalah seekor kelinci, sepertinya tidak ada bukti yang cukup. Oleh karenanya, Audrey Han lantas memilih untuk meminta pihak manajemen membereskannya. Audrey Han berpikir sejenak, dia tidak langsung menjawab pertanyaan yang dilontarkan oleh Gita, tetapi dia bertanya, kamu bilang kamu membeli bahan makanan di internet. Kamu beli apa? Ekspresi wajah Gita langsung terlihat menyedihkan, dia mengatakan, kamu tidak mencurigaiku bukan? Aku tidak punya kebiasaan makan daging kelinci. Mana mungkin aku minta toko mengirimkan kelinci mati yang mengenaskan ini? Audrey Han, aku tidak sedang menuduhmu. Aku membeli steak sapi ukuran kecil, tidak ada yang lain. Apakah maksudmu toko itu membohongiku, sengaja mengirimkan seekor kelinci mati? Sekarang keadaan Gita sudah membaik, jadi dia menjawabnya dengan sangat cepat, meskipun wajah mereka masih terlihat pucat. Apa kamu memiliki masalah dengan pemilik toko? Gita kemudian menggelengkan kepalanya. Apakah pemilik toko dendam padamu? Gita kembali menggeleng dengan kuat, sama sekali tidak ada, ini pertama kalinya aku membeli sesuatu pada toko ini, dan toko ini juga sangat terkenal. Audrey Han tidak sabar mengatakan, apa kamu masih tidak paham dengan dua pertanyaanku tadi? Jika kamu dan toko itu tidak memiliki dendam apapun, mengapa pula kamu curiga kalau pemilik toko sengaja mengirimkan seekor kelinci yang sudah mati padamu? Awalnya wajah Gita terlihat kebingungan, tapi perlahan-lahan, wanita itu seperti sadar, dia langsung terbelalak. Maksudmu ada seseorang yang sengaja mengirim kelinci ini untuk menakut-nakuti kita berdua, dan orang itu memiliki dendam pada kita. Lumayan juga. Masih tidak terlalu bodoh. Audrey Han, ada apa? Sekarang kamu masih bisa bercanda, kamu tahu tidak tadi aku hampir saja kencing di celana. Dasar, kelinci mati saja sudah sangat buruk,
matanya masih ditusuk. Jangan bicara lagi. Audrey Han kemudian memotong perkataannya. Ketika kita mengungkitnya kembali, Audrey Han kembali teringat dengan kelinci yang sudah mati itu, benar-benar sangat sadis. Memikirkannya, dia kembali mual. Audrey Han hanya duduk menutup mulutnya dan tidak bergerak. Orang-orang dari manajemen sudah tiba, karena kita tidak bisa bergerak, Audrey Han yang pergi membuka pintu. Orang manajemen setelah memeriksa paket tersebut, wajah mereka langsung berubah pucat melihat kesadisan yang terpampang. Mereka kemudian melihat Audrey Han. "Nona Han, apakah ini paket ekspedisi yang baru saja Anda terima?" "Ini bukan paket ekspedisi." Audrey Han menggeleng, matanya memperhatikan bagian atas dari kotak tersebut. Sepertinya seseorang berpura-pura mengatakan kalau ini adalah paket ekspedisi dan meninggalkannya pada manajemen. Setelah mendengarnya mereka lantas mengangguk, "Baiklah Nona Han, kita mengerti maksudmu, kita akan segera membereskan benda ini. Mengenai masalah Anda, kami akan mencari tahu dan melaporkannya pada Anda." Ekspresi wajah Audrey Han terlihat datar, "Maaf sudah merepotkan." Mereka segera membawa kotak tersebut keluar. Setelah Audrey Han menutup pintu, dia lantas bersandar di dinding dan menghela nafas. Kita tetap duduk di tempatnya dan memperhatikan Audrey Han. Setelah diam sejenak, Audrey Han melangkah maju, wajahmu pucat. "Kamu naik dan istirahat dulu, tidak perlu masak untuk makan malam, nanti kita pergi makan di luar saja atau delivery." Gita dengan muram mengatakan, "Bagaimana kalau delivery kita ditaruh racun?" Audrey Han. Gita mengerjapkan matanya, "Aku merasa kalau kita seperti sedang diperhatikan." Audrey Han hanya diam, sambil menyeret kakinya yang lelah dia kemudian duduk di atas sofa, menuangkan air untuk menenangkan hatinya yang bergejolak. Akhir-akhir ini siapa yang sudah kita singgung? Orang seperti apa yang bisa melakukan hal seperti ini? Coba kamu katakan mengapa akhir-akhir ini kita... Gita mengomel pada Audrey Han, tiba-tiba saja dia berhenti berbicara, seperti teringat akan sesuatu, matanya terbuka lebar melihat Audrey Han. Tatapan matanya itu membuat orang merasa ketakutan melihatnya. "Katakan saja apa yang ingin kamu katakan, jangan melihatku dengan tatapan seperti itu." Setelah apa yang terjadi barusan, sekarang pertahanan hati Audrey Han sangat lemah. Mungkinkah Finalin yang melakukannya? Sebelumnya dia mengatakan kalau dia ingin melukaimu. Apakah ini adalah ulah Finalin? Audrey Han lantas teringat pada seseorang yang datang ke kantor bersama ibunya untuk meminta maaf. Bibir pucatnya bergerak-gerak, dia tidak mengatakan apapun. "Pernahkah kamu berpikir, mungkin dia mengatakan kalau dia tidak akan melukaimu, tetapi jika seandainya dia berubah pikiran bagaimana? Jika tidak, sekembali kita dari luar negeri kita sama sekali tidak menyinggung perasaan siapapun. Mengapa bisa sampai ada kejadian seperti ini, apalagi di waktu seperti ini?" Audrey Han memotong perkataannya, "Orang yang kita singgung bukan hanya Finalin, masih ada yang lain." Melihat Gita memperhatikannya, Audrey Han dengan datar mengatakan, "Apa kamu lupa masalah sebelumnya di kantor?" "Benar juga, mungkinkah Sandy Zhao yang melakukannya?" Dasar apakah karena merasa dipermalukan, dia lantas memperingati kita seperti ini? Audrey Han menutup rapat bibirnya, berpikir untuk waktu yang cukup lama, tetapi dia tidak menemukan jawaban apapun. Sekarang dia tidak bisa berpikir jernih. Untuk Finalin, dia bisa melihat sikap tulusnya, tetapi siapa pula yang berani menjamin wanita itu tidak akan berubah pikiran? Bagaimanapun dia juga mengatakan kalau dia akan merebut Golden Ye darinya. Ditambah lagi, wanita itu mengatakan kalau dia tidak akan melukainya, bukan tidak akan menakut-nakutinya. Atau mungkin saja, Sandy Zhao dendam, dia menyuruh orang lain untuk mencari alamatnya, dan sengaja mengirimkan kelinci mati ini padanya. Di dalam hatinya Audrey Han merasa bingung, dia menjulurkan tangannya memijat dahinya, rasanya sakit. Siapa sebenarnya yang melakukannya? Bersambung.